Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuli Hamiansa Sidabalok. Di sini saya akan mempresentasikan histori keselamatan manusia dan bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang dikasihaninya. Pengertian keselamatan secara umum. Keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara sosial, spiritual, finansial, dan politis. Secara kekristenan, keselamatan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan dapat juga disebut pembebasan atau keamanan dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Pandangan Alkitab tentang keselamatan. Keselamatan menurut Alkitab memiliki sifat partikularistik dan mengandung makna universalistik, sehingga konsep keselamatan berdasarkan Alkitab tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi juga diterapkan pada orang-orang non-Yahudi sekalipun. Maka dari itu, orang-orang harus mengakui Yesus sebagai Sang Penyelamat. Keselamatan yang dipegang oleh umat Kristiani tidak hanya diartikan yang sifatnya spiritual atau pada beberapa pihak saja. Keselamatan pada Perjanjian Lama terlihat pada manusia yang melakukan dosa dan membuat hubungan dengan Allah menjadi renggang dan kehilangan kemuliaannya. Pada Yeremia 15 ayat 20 dan 17 ayat 14 dikatakan bahwa keselamatan ini memiliki corak eskatologis yang nantinya dihubungkan dengan anugerah Allah melalui perantara Yesus. Yeremia mengharapkan agar Tuhan tidak memberikan keselamatan pada kaum Yeremia saja, tetapi kepada orang yang bertobat kepada Allah. Keselamatan pada Perjanjian Baru, yaitu keselamatan daripada Yesus, tidak hanya berlaku pada orang dewasa saja, tapi juga berhak pada anak-anak. Ketika mereka belajar tentang Tuhan Yesus, mereka juga akan mempelajari seperti apa menyambut kasih sayang dari Yesus. Pada Markus 10 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan membiarkan anak-anak datang padanya. Histori keselamatan manusia. Peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah peristiwa sejarah yang bukan sekedar dongeng atau mitos yang terdapat pada Kejadian 3 ayat 1-24. Alkitab menjelaskan bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang ada dalam sejarah dan selanjutnya jatuh ke dalam dosa. Karena keputusannya dan mengakibatkan semua manusia yang lahir setelah mereka lahir dalam keadaan yang berdosa. Dosa bukanlah sekedar sebuah ide atau konsep tentang kekurangan atau ketidakbaikan. Alkitab menyatakan bahwa dosa adalah fakta bahwa manusia telah melanggar perintah Allah. Setelah mereka melanggar perintah Allah, mereka meninggalkan tanah perjanjian yang diberikan Allah dan mempunyai banyak keturunan. Tetapi Yesus tidak mengisolasi Adam dan Hawa dari pengaruh dosa. Dia mengutus Roh Kudus untuk menghibur serta menolong dan membimbing semua anak-anaknya melalui seorang malaikat untuk mengajarkan kepada Adam dan Hawa rencana keselamatan. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk bersaksi tentang Bapa dan tentang Putra. Melalui Roh Kudus, Adam mulai bernubuat dan menyatakan bahwa dia menemukan Allah dalam tubuhnya. Adam menyadari atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya dan merasakan tanda cinta kasih Allah di hidupnya. Dia menyatakan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang dikasihaninya? Allah sangat menyayangi dan mencintai umatnya. Sekalipun mereka telah melakukan dosa atas pelanggaran-pelanggaran yang telah diperbuat, Dia tidak akan meninggalkan para umatnya, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia, guna menyelamatkan manusia dari dosa. Pada Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, sebab Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Allah mengutus Yesus Kristus untuk melaksanakan karya penyelamatannya di dunia ini
dan akhirnya Allah mencurahkan Roh Kudus untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan karya penyelamatan Allah lewat orang yang percaya kepada Putra yang diutus Allah sendiri. Dan Tuhan Yesus adalah keselamatan sejati bagi kita. Pada Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolang langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, jalan untuk mendapatkan keselamatan hanya ada satu saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh karenanya, manusia mempunyai harapan untuk diselamatkan asal ia percaya kepada Bapa. Kesimpulan, Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa manusia. Begitu besar cinta kasih Allah akan umatnya, sehingga kita memperoleh keselamatan daripadanya. Sudah sepantasnya kita bersyukur dan tetap berpegang teguh pada iman kita, karena